Bersyukur Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Engkaulah yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Roh, jiwa, tubuh kami milik-Mu Tuhan. Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami, sebab kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, Kau dahsyat Tuhan. Kau Tuhan Allah yang senantiasa ada beserta kami, Allah Immanuel. Kau tidak pernah meninggalkan kami sebab Engkau tahu bahwa kami sangat membutuhkan akan damai sejahtera, kekuatan, kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Kau Raja segala raja. Engkau Tuhan yang mau turun ke dunia dan mau menjadi sama, menjadi manusia yang fana. Tuhan, berikanlah kami Tuhan kekuatan-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan petunjuk-Mu senantiasa. Berikan kami hati yang taat dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau yang dijanjikan untuk senantiasa ada beserta kami ya Tuhan Allah kami. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami. Kau senantiasa ada Tuhan memimpin, menyertai setiap kami Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap kami semua yang hadir. Supaya kami memiliki hati yang antusias, penuh roh yang menyala untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami penuh sukacita mau datang kepadamu Bapa. Kami memuji menyembah Engkau. Kami mau melukuh hati kami. Kami mau Tuhan, kiranya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam setiap hati kami. Oh Yesus, terima kasih. Layak disembah, layak menerima segala pujian hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, mari undang Dia, mari bersekutu erat dengan Dia. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari melekat pada Tuhan, katakan, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari nyanyikan dalam bahasa Inggris. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Oh, I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari Bapak Ibu, kita mau berhadapan dengan Tuhan saat ini. Sebab saat kita menyembah Dia, kita fokus dengan Dia. Maka kita mau berikan seluruh roh, jiwa, tubuh kita untuk menyatu dengan Dia. Oh, percayalah saat engkau dikuduskan dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, pada pagi hari ini, minta Roh Kudus memuaskan jiwa kita, menjamah dan memperbaharui setiap hati kita, menguduskan hati kita dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Biarlah semuanya boleh kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena lawatannya, oleh karena anugerahnya yang dicurahkan setiap kita. Oh, mari minta kepada Dia, bersekutu erat dengan Dia. Katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari bangkit berdiri, sama-sama katakan,
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan, satu yang ku rindu. Angkat tanganmu, melekat dengan dia, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Once more. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Nyatakan kepada Tuhan, bawaku lebih lagi. Nyatakan kepada dia, bangun hubungan dengan Tuhan. Oh, Roh yang suci, Roh yang memulihkan, Roh yang memulihkan, perbaharui kami Tuhan, mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kau yang percaya, lawatan Tuhan mengubah hati kita, mengubah segenap hidup kita. Mari sembah Dia, mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia ajaib, sebab Tuhan hidup, Ya Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Shikaraya dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh indah, sungguh indah Tuhan, kekasih jiwaku, kekasih jiwaku. Mari sembah Dia, bebaskan rohmu dan sembah. Shalala baba baba baba. Inna besar Tuhan, besar Tuhan.
Kebenaran-Mu membebaskan kami, bahwa kami semakin intim dengan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, buat hidup yang Kau berikan bagi kami. Oh, ku bersyukur Tuhan. Mari masing-masing menyembah Dia. Masing-masing menyembah Dia. Ambil waktu untuk naikkan permohonan doamu di hadapan Tuhan. Jangan pikirkan hal-hal yang jasmani saja, tapi pikirkanlah hal-hal yang rohani. Apa yang masih kurang dari hati kita, dari karakter kita, dari perubahan hidup kita. Minta Tuhan yang menyempurnakan. Saat engkau dekat, minta tangannya menjamah engkau. Saat ini, menjamah hidupmu, menjamah keluargamu, menjamah seluruh yang sedang engkau pergumulkan saat ini. Saat engkau datang kepadanya, lepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang tidak bisa mengasihi, hati yang mendendam, hati yang membenci, hati yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin itu salah, tidak sesuai dengan firman-Nya. Mari kita mau datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Engkaulah Tuhan yang ada di dalam hati kami. Kau tidak jauh Tuhan. Oh, biarlah kebenaran-Mu Tuhan menguasai seluruh hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari engkau yang mau katakan, ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku,
terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Katakan, Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Kau yang mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Kau yang mau melekat dan mengasihi Dia, memuliakan Dia, beri kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Pagi hari ini Kau siap memberkati setiap kami. Kami mau tinggal di dalam Engkau, dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu. Berkati ibadah raya pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sukacita? Amin, amin. Di salam satu dengan yang lain, bagikan kasih-Mu. Shalom, katakan God bless you. Haleluya, shalom. Yo.
Tuhan dia Allah, Raja segala raja, yang bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Haleluya. Yeay. Semua. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Hey. Mari semua kita memuji Dia, pelukis cakrawala, pemilik kehidupan. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, bersukacitalah dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, yang susu katakan amin. Haleluya. Dirindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Once more. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Hanya Dialah Tuhan pemilik semesta dan segala isinya. Yang percaya katakan amin. Saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia, maka hidupmu dibuat Tuhan indah. Amin.
Hidupmu dibuat Tuhan puas. Tidak ada lagi kekurangan. Percaya Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Amin. Siapa percaya Tuhan yang terbaik? Kau tidak akan kekurangan satu apapun. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau nyanyikan satu lagu baru ya saudara. Oh, magnify. Magnificate. Jesus. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mau menyembah-Mu Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari bertepuk tangan. Memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Besar kasih-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong bela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Semua. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih.
bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Semua jiwaku memuliakan-Mu. Tepuk tangan yuk. Hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu Dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku. Haleluya. Terus sembah Dia. Oh, sebab Dia Allah yang layak untuk kita muliakan. Amin. Hey. Hey. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra bergema. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 Sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, sucilah Tuhan. suci, suci, sucilah Tuhan. Hey! Oh, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, oh Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita, gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra bergema. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, sucilah Tuhan. Suci, 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 Sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah, suci, 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 sucilah Tuhan. Sama-sama mengatakan, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Naikkan pujian.
Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Mari angkat kedua tanganmu. Oh, sembah Dia. Sucilah, suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Kudus, mari angkat kedua tanganmu. Sembah. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Sembah Dia yang kudus, 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 kudus. Kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Oh, kudus, 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 kudus. Kuduslah Tuhan. Oh, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Katakan. Sucilah Tuhan. Haleluya. Kuduslah Engkau sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Amin. Amin. Percaya di sini yang hadir dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, sudah dikuduskan oleh darah Yesus saat engkau percaya kepadanya. Amin. Siapa percaya sudah dikuduskan Tuhan? Oh, jadi gak cuma Tuhan yang kudus, tapi kita juga kudus. Amin. Terus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah belajar untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya melangkah, melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sedang duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Selama kita masih hidup saudara, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebab roh, jiwa, tubuh kita milik Dia. Yang sudah dibeli, yang sudah ditebus. Bukan dengan harga yang ecek-ecek, tetapi dengan nyawa Allah. Empat hari lagi kita akan memperingati akan hari Natal. Dia datang ke dunia dari Allah menjadi manusia. God became flesh, menjadi daging, incarnal. Incarnation, bukan reincarnation, saudara. Reinkarnasi itu bohong. Tetapi inkarnasi, Allah menjadi manusia dalam segala keterbatasan, dalam kefanaan, dalam penderitaan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu persembahkanlah hidupmu, roh, jiwa, tubuhmu untuk memuliakan Dia. Amin. Katakan, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya.
Angkat suaramu, sembah. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Oh, selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Serukan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kau yang mau berikan segalanya bagi Dia, katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan habis lenyap, oh Rabasigarana, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi mari bangkit berdiri sama-sama. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sehati sepikir berdoa. Bapa, kami naikkan syukur. Kami telah memasuki minggu yang ketiga di mana Engkau tetap menyertai kami. Dan bahkan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah kami mohon belas kasihan-Mu sehingga kami boleh menikmati akan hadirat-Mu di pagi hari ini untuk terus membawa kami mengakhiri tahun 2025 sambil kami boleh merayakan senantiasa dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu akan tinggal tetap di dalam perayaan Natal yang akan datang, dan kami juga akan merayakan tutup tahun 2025. Tuhan memberkati seluruh panitia, Engkau memberkati seluruh kerabat kerja Allah yang sudah ikut ambil bagian, bahkan jemaat-Mu yang dengan sukarela telah memberikan donasi, bahkan bantuan apapun, sehingga terbentuklah sebuah pesta rohani yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masa sukar yang sedang melanda kita, yang sesuai dengan nubuatan Alkitab yang tidak mungkin bisa dihindari oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Nah, masalahnya adalah apakah kita akan istilahnya ya yang pada umumnya pasrahlah, dudung semprong. Ternyata Tuhan tidak ingin kita pasif. Tuhan ingin supaya kita juga menyambut. Menyambut apa? Menyambut sang firman itu yang hari ini di seluruh dunia sudah semarak dan gegap gempita untuk memperingati sang juru selamat bagi umat manusia. Nah, pagi hari ini kita akan mendapatkan sebuah judul, menjadi saluran berkat. Mungkin ada banyak yang bertanya-tanya, situasi sulit ini kok mana bisa menjadi saluran berkat? Kan begitu. Nah, oleh karena itu mari kita perlu menyikapi tentang hidup kita masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita buka Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya harap ini perlu dikumandangkan lewat mulut bibir kita dan kita taruh dalam loh hati kita. Ini sangat penting karena inilah dasar mengapa kita harus hadir di dalam persekutuan orang percaya dalam kesempatan apapun. Lewat program gereja, lewat kegiatan gereja, dan orang-orang percaya, supaya saudara dan saya akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Amin. Ayo kita baca 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, garis bawahi. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
17. Sebab di dalamnya, apa yang dimaksud di dalamnya? Di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman yang sampai sempurna. Seperti ada tertulis, ini yang keras, 2, 3, orang benar akan hidup oleh iman. Bisa beri tepuk tangan? Ya. Nah, maka mengacu dari ayat ini, maka kita perlu mengembangkan lagi. Supaya kita ini tidak ragu-ragu. Coba dibuka Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca lagi ya, kita akan membaca banyak ayat. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan kakek ayat kok lak kentean. Tapi Tuhan bilang, orang percaya atau hamba-hambanya tidak akan kehabisan firman. Alasannya apa? Karena firman itu kekal. Hari ini kita ngerti tentang ayat ini. Besok lagi Tuhan kasih hikmat lagi. Ditambah lagi akan pengertiannya. Artinya bertambah. Tidak akan kehabisan arti daripada ayat yang kita yakini. Amin. Ayo kita baca. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya apa? Berbuat baik. Kita ini made in surga. Ya, kita ini buatan Allah. Tidak meletek teko watu. Bukan seperti apa kata teori Darwin, katanya hasil evolusi dari kera katanya. Siapa yang percaya dengan teori Darwin ya terserah. Tapi saya secara pribadi dan mengajak seluruh jemaat, yakinlah kita ini diciptakan oleh Allah, made in surga. Amin. Nah sekarang kita juga harus apa namanya, boleh saja apakah iya ya mosok iya kan gitu kan, seringkali bukti ini aku kok bisa ingin wae kan, kadang-kadang gitu. Yuk kita selalu mengacu dari tadi Roma 1 ayat 16-17 merupakan kekuatan Allah. Sekarang kita buka Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca ayat-ayat ini supaya kita mendapatkan suplai hayat kekuatan Allah yang menopang kerentanan manusia, kerapuhan manusia, ketidakberdayaan manusia. Sehingga saudara dan saya meskipun dalam kondisi yang seperti ini Anda tetap kuat. Amin. Mari kita baca 2, 3. Sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapannya pasti. Harapan apa? Harapan pulih, harapan sembuh, harapan merdeka, bebas dari ikatan-ikatan dosa, harapan sukacita, harapan yang paling puncak adalah kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Ayat 12, ayo. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku Tuhan akan mendengarkan kamu. Nah inilah
yang perlu menjadi bagian kita. Kalau kita sedang dalam keadaan ketidakberdayaan kita, maka jangan sungkan-sungkan berserulah kepada Tuhan melalui doa. Dikatakan maka Tuhan akan mendengarkan kamu. Apakah cuma hanya didengar? Ayat 13, mari. Apabila kamu mencari aku Tuhan, kamu akan menemukan aku Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kedengkian atau dendam kesumat di dalam hati kita. Maka Tuhan katakan kita ketika mencari Tuhan, kita menanyakan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat 14, ayo. Ayo yang banter. 2, 3. Aku Tuhan akan memberi kamu menemukan aku. Ayo kita ulangi lagi. Aku Tuhan akan memberi jemaat Betani yang percaya dengan sungguh-sungguh menemukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku Tuhan akan apa? Memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada jaminan dipulihkan dan dikasihi kembali ketika kalau saudara dan saya dengan sungguh-sungguh hati. Arti daripada Alkitab terlalu banyak menunjukkan kata bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Ini penting. Nah, apa kaitannya dengan Natal? Justru Natal hadirnya Sang Allah menjadi manusia adalah untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Kalau saudara perhatikan dalam Injil, manusia Yesus itu bisa lapar, bisa sedih, dan bisa makan, bisa bersama-sama untuk menikmati akan hidup. Bahkan Alkitab menyatakan Yesus mengerti tentang segala penderitaannya. Karena apa? Dia sendiri juga mengalami penderitaan. Maka dia bisa merasakan betapa susah dan sedihnya, sakitnya, payahnya manusia ketika menderita. Maka untuk mengakhiri segala penderitaan semasa saudara dan saya hidup di bumi ini, maka dia rela menggantikan segala penderitaan, naik ke kayu salib, berkorban untuk kita. Dan itu bukan dongeng, itu pasti karya salib menyelesaikan segala penderitaan kita. Amin. Amin. Amin gak banter kok. Nah, mari sekarang kita perlu belajar. Karena apa yang kita bahas ini kan perlu bukti. Nah, buktinya apa? Ya tentu buktinya para hamba-hamba Tuhan yang dulu, para nabi, para rasul dan sebagainya, ya, mereka pernah mengalami. Maka pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Yang namanya dikepung itu pasti susah. Ya, makanya kita perlu membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 6
mulai 24 sampai 33 dulu. Nah, ya. 2 Raja-Raja pasal 6 kita akan mempelajari mulai ayat 24 sampai dengan 33. Ya, kita tentu tidak bisa membaca seluruh ayat. Makanya kemarin dalam kesempatan syukuran di rumahnya Bu Ida ya untuk memperingati 1 tahunnya almarhum Gu Chong Kiong, maka saya sudah menyampaikan kepada jemaat dan bahkan sudah saya sharekan tentang ayat itu. Saudara, siapa yang sudah membaca? Siapa yang sudah membaca di rumah? Ada yang membaca? Loh kok menengai bi? Wah lah ini. Ya oke, mari kita baca ayat 24-25 dulu. Mari. 2, 3. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria, di mana orang Israel tinggal di sebuah benteng Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Nah, karena dikepung, maka mereka tidak bisa berusaha di luar benteng. Padahal kehidupan tidak hanya melingkupi di dalam benteng saja. Mereka harus keluar untuk ya entah bercocok tanam ya. Karena mungkin sawah ladangnya, kebunnya di luar benteng. Nah karena dikepung oleh Raja Aram, maka mereka tidak bisa bebas untuk keluar masuk. Kalau 1 hari, 2 hari tidak apa-apa. Kalau terus-terusan maka otomatis ransum atau persediaan makan yang di dalam benteng itu akan habis. Ternyata terjadi. Nah sehingga ada ibu-ibu yang makan anaknya sendiri. Nah lalu terjadilah konflik. Karena satu dengan yang lain memungkiri. Yang dimakan salah satu anaknya ibu. Lalu gantian ibu yang punya anak itu tidak boleh. Lalu disembunyikan dan lain sebagainya. Mereka mengadu kepada raja. Raja yang bernama Raja Yoram. Waktu itu berkuasa. Yoram ini anaknya Ahab. Ya. Lalu saudara perhatikan. Ketika menghadapi situasi yang demikian. Kita akan belajar dengan beberapa sikap kelompok orang. Bagaimana caranya menghadapi akan masa sukar yang terjadi. Maka saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam pasal 6 ayat yang ke-31. Ya, ini sikap Raja Yoram ketika melihat situasi terjadi di mana otomatis mereka ini ya ruwet bulet di dalam benteng Samaria ini. Ya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang bernama Yoram ini. Ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Coba saudara, ini merupakan seorang raja yang tidak bijak. Sebetulnya Allah mengirim seorang nabi adalah untuk memimpin kerohanian, bahkan juga jasmani. Itu bisa didatangkan oleh seorang abdi Allah melalui yang namanya mukjizat.
Lah Raja Yoram ini tidak bijak. Mengambing hitamkan orang lain. Sedangkan dia lepas dari apa? Tanggung jawab. Dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin. Maka ini amat sangat berbahaya. Nah, saya kaitkan dengan keluarga. Siapa pemimpinnya? Suami. Dan istri. Lalu anggota keluarga anak-anaknya perlu patuh dan hormat. Dan bisa bekerja sama untuk menghadapi situasi. Kalau lagi sulit maka semua perlu cancut taliwondo, irit. Tidak neko-neko minta ini minta itu. Tahu diri. Setuju? Setuju enggak? Atau tetap pola mangan jaluk enak. Turu mangan turu. Mergawe moh. Ya. Bertindak juga moh, apalagi menjadi penolong orang lain. Ya. Pasti egoisnya muncul sangat kental, sangat ketoro. Egoisnya orang yang tidak mau bertanggung jawab dan lepas tanggung jawab dan tidak mau memenuhi kewajibannya. Nah, dan yang lebih parah lagi coba mari. Kita baca ayat 33. Nah, mari kita baca 2, 3. Selagi ia berbicara dengan mereka. Siapa ia yang dimaksud? Elisa berbicara dengan bujang-bujangnya. Datanglah Raja Yoram mendapatkan Elisa. Berkatalah Raja Yoram kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini fatal, saudara. Padahal kita tadi sudah membaca bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Rancangannya adalah penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai orang percaya lalu menuduh Tuhan itu merencanakan kejahatan, membiarkan orang itu celaka. Dalam nats yang lain Tuhan menyatakan kalau ada ibu yang tidak sayang dengan anaknya, lupa dengan anaknya, Tuhan berkata, aku yang akan menggendong dia. Dan aku Tuhan tidak menginginkan anak cucumu itu minta. Itu jelas. Jangan pernah ragu dengan kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita pada hari-hari ini. Khususnya masa sukar ini kita semua butuh Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Yoram ini menyalahkan Tuhan. Cari kambing hitam lalu menyalahkan Tuhan. Dia ingin tidak percaya kepada Tuhan. Dan mari kita lihat seorang nabi yang sangat bijaksana. Meskipun istilahnya dilawan, dikuyo-kuyo oleh seorang raja. Ya, dalam sebuah kerajaan tentu siapapun harus hormat dan tunduk kepada raja. Raja mempunyai kuasa yang penuh. Namun Elisa ini seorang abdi Allah yang penuh dengan kuasa dari surga. Dia tidak takut untuk menghadapi dan mendapatkan ancaman apapun dengan siapapun. Termasuk Raja Aram pada waktu itu. Maka ketika Tuhan berfirman, maka disampaikanlah firman itu apa adanya. Mari kita baca pasal 7 ayat 1. Ya.
Karena Tuhan itu selalu hadir dalam situasi dan keadaan yang sangat urgent, sangat mendesak, sangat diperlukan. Dan khususnya bagi umatnya yang dalam ketidakberdayaan, maka Allah itu hadir tepat pada waktunya. Mari kita baca 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, firman Tuhan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang ya termasuk raja itu. Ya. Yang sudah kita temukan akan perkataannya di ayat 25 pasal 6 dan 25 tadi, bahwa nanti akan terjadi apa-apa naik, harga-harga mahal. Karena apa? Karena sedang dalam pengepungan. Tapi ternyata Tuhan adalah Tuhan yang bisa membalikkan situasi dan keadaan. Bahkan bisa mengadakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah, inilah yang perlu kita pegang teguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya kita jangan seperti seorang perwira. Nah, ini ada ya, mewakili orang yang tidak mau menerima dan percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak percaya dengan Elisa, artinya dia tidak percaya dengan Tuhan. Ayat 2, mari kita lihat apa sikapnya seorang perwira ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan Raja Yoram menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masa hal itu mungkin terjadi? Anda perhatikan. Ini merupakan sebuah penolakan. Dia tidak yakin bahwa Tuhan sanggup untuk membalikkan segala keadaan yang buruk menjadi baik. Artinya orang ini jelas-jelas memungkiri jati dirinya. Artinya dia bukan ciptaan Allah, bukan milik kepunyaan Allah. Padahal dia ini diciptakan oleh Allah tadi, Efesus pasal 2 ayat 10. Buatan Allah. Jadi mungkin ini tidak tahu meletek dari waktu atau ini titisan ketek barangkali perwira ini. Sehingga dia tidak mau percaya dengan firman Tuhan. Ya, sehingga dikatakan sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Mari kita lihat sikap abdi Allah yang bernama Elisa. Tetap menjawabnya dengan lemah lembut, tapi sekaligus mengingatkan, memperingatkan seorang perwira ini. Mari kita jawab. Ya, mari kita baca. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Daripadanya itu dari apa? Dari berkat Tuhan yang dikirim melalui mukjizat. Amin. Nah, kita hati-hati, konsekuensinya kalau kita tidak percaya, ya kita akan geletak ketu, geletak ketu. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hari-hari ini coba, maka kita diajar. Mengapa kita ini diperhadapkan
dengan sesama saudara sendiri. Saya yakin setiap kita ini ada unsur ya kecewa. Waduh dengan temannya, dengan ini. Nah Tuhan ingin lewat peristiwa ini supaya kita ini kalau sudah kanan kiri muka belakang tidak bisa, ke bawah takut mati, maka kita perlu berseru kepada Tuhan. Ini keinginan Tuhan supaya setiap kita ini lekat dan percaya saja kepada Tuhan. Nah pesan ini penting untuk menyambut dan mempersiapkan Natal nanti tanggal 25. Saudara, agar supaya makna Natal itu tidak sekedar kita peringati secara seremonial, pesta pora, makan minum. Oke, makan minum aku ya seneng. Saudara, wah warek saudara. Iya toh? Wah seperti kemarin, waduh sampai plekusen, ya istilah bukan plekusen apa, sampai molo-molo. Ya, setiap pesta diajak makan ini. Belum lagi menghadiri pertunangannya anaknya Ibu Tabita, si Ido itu saudara kemarin mangan. Oh sore ini mangan. Aku tambah piro bobote saudara. Ya, coba mari kita sudah belajar yang pertama mewakili raja yang tidak mengerti tanggung jawab dan tidak mau memenuhi kewajiban. Dan yang kedua adalah perwira ini tidak percaya kepada abdi Allah, tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu kelompok manusia yang diwakili oleh 4 orang yang sakit kusta. Nah, peristiwa ini Anda perlu mencermati. Allah adalah Allah yang tidak pernah membedakan. Apapun statusmu, apapun keadaanmu, Allah bisa pakai siapapun. Yang tentunya memiliki hati yang penuh kasih dan tahu diri. Setuju? Nah, 4 orang kusta ini mewakili. Nanti kita lihat, kita baca mulai ayat 3. Pasal 7 ayat 3, mari kita baca 2, 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, itu tampaklah tidak ada orang di sana. Anda pernah enggak memikirkan, merenungkan? Mereka 4 orang kusta ini kok berani. Mereka pada mulanya berpikir masuk ke kota benteng itu sana tidak ada makanan. Pasti kita mati. Kita keluar pun juga akan dibunuh oleh tentara Aram. Pasti mati juga. Nah, apa dasarnya mereka melakukan sebuah tindakan di ayat 5 itu tadi? Kenapa mereka berani? Kira-kira saudara tahu enggak 4 orang kusta ini kenapa kok berani?
menerjang. Memang secara logikanya melebu masuk di dalam bentengnya mati, tidak ada makanan, keluar juga akan dibunuh, ditangkap oleh musuh dan dibunuh. Lalu mereka itu kok berani bertindak untuk masuk di dalam perkemahan orang Aram. Dasarnya tidak lain karena mereka mendengar akan firman Tuhan melalui Nabi Elisa. Karena Elisa bilang di dalam ayat 1 tadi, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Inilah yang menjadi dasar mereka berani untuk menerobos mara bahaya, halangan, rintangan. Maka hari-hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan di tempat ini, bekalilah dirimu dengan firman Tuhan yang kuat. Maka engkau akan berani menerobos segala rintangan dan halangan. Dan Tuhan jamin engkau pasti berhasil. Nah di situ saudara. Nah lalu kalau saudara membaca. Kenapa ayat 5 itu bisa terjadi mereka itu kok loh. Orang tentara Aramnya kan kok bisa hilang semua. Maka saudara bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-6. Ayat 6 coba saudara. Ya. Ya. Kita baca. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang bisa melakukan dengan cara apapun. Karena kuasanya tidak terbatas. Maka sikap kita jangan sekali-kali membatasi kuasa Allah. Ketika Anda dan saya mengandalkan Allah, maka Allah akan ikut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Nah inilah yang terjadi kalau saudara membaca terus, ya, maka terjadilah orang Aram itu semburat, lari, ketakutan sakarpe dewe. Nah ini menggambarkan segala halangan, rintangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan punya kuasa untuk menghalau semuanya. Nah orang Aram yang lari pontang-panting ini gambaran daripada persoalan-persoalan yang menghalang-halang kita. Dan kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi itu semua lari kocar kacir. Sunyi senyap. Ya, saya harap jemaat kalau ibadah ojo adem-adem, sing panas. Ayo, sing panas. Ya. Nah, sekarang kita buktikan 4 orang yang penyakit kusta ini. Ketika mereka mengalami kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga orang Aram itu lari kocar kacir meninggalkan kemahnya, bukan meninggalkan kemahnya dengan membawa semua harta benda, uang tok, melayu kocar kacir. Ini artinya gambaran daripada kesulitan, halangan, rintangan, melayu kabeh, ninggal berkat. Berkatnya ditinggal.
Yang asal mulanya berkatnya akan dicuri itu tinggal kabeh. Jadi seminggat semua kesulitan dan halangan rintangan itu. Dan akhirnya apa? Coba mari kita lihat sikap daripada 4 orang kusta ini ketika mengalami secara pribadi bahwa Tuhan sanggup berbuat segala perkara. Sehingga mereka tidak kelaparan, mereka mempunyai roh keberanian untuk menerobos segala rintangan dan halangan. Lalu mereka punya hati yang tulus dan mereka tidak egois. Mereka ketika mendapatkan berkat, mereka ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya bangsa Israel yang ada di dalam benteng Samaria. Mari kita lihat ayat 9. Kita baca ayat 9. 2, 3. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi sikap inilah yang hari-hari ini Tuhan berkenan kepada setiap kita. Kalau kita diberkati, jangan lupa engkau ditetapkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, saluran berkat itu tidak hanya berupa materi, kabar baik, kabar keselamatan, kabar pemulihan, kabar penghiburan. Saudara, kabar tentang pengharapan yang pasti dari Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari-hari ini kalau keluarga kita masih ada, ya yang saya istilahkan masih lemas, masih lelet, masih malas ke gereja, masih ya kadang-kadang ada yang nakal ini, percayalah. Kuasa Tuhan itu sanggup untuk mengubah. Melalui apa? Melalui apa? Doa. Doa itu besar kuasanya. Saulus ini adalah orang yang jahat sebelum menjadi Paulus. Dia memakan banyak korban para pengikut Kristus pada waktu itu. Jahatnya Paul. Ya. Tapi dia mengatasnamakan bahwa dia itu percaya kepada Tuhan, katanya. Coba, bukankah hari-hari ini ada banyak yang seperti itu? Mengatasnamakan Tuhan, tapi memusuhi orang yang tidak sejalan dan tidak seiman dengan dia. Kan begitu. Maka kita perlu hati-hati. Kita perlu waspada. Ya. Makanya hari-hari ini tingkatkanlah mutu kualitas doa kita masing-masing. Coba. Mari. Ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7. Ayatnya yang ke-59 dan 60. Mari kita baca. 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggalkanlah ia. Saudara, perhatikan. Saulus itu termasuk salah satu
pemimpin yang mengomando untuk merajam batu Stefanus. Bisa saudara baca dalam pasal 8. Coba pasal 8 ayat 1a. Kisah Rasul 8. Ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Coba saudara perhatikan. Berkat doa Stefanus yang tulus dan benar-benar, tidak ada unsur benci dan dendam. Maka Saulus bertobat, diubah menjadi Paulus. Mari hari-hari ini Anda jangan cuman begitu saja lewat tentang kuasa doa. Apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun, percayalah. Doa orang benar itu tetap memiliki kuasa yang dahsyat. Amin. Ya. Dan bahkan yang luar biasa, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tentu doa yang bukan mempunyai motivasi untuk menyengsarakan orang lain. Tapi doa yang memberkati, doa yang melepaskan pengampunan kepada orang lain. Itu yang didengar oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kembali lagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan permasalahan yang seolah-olah tidak kunjung berhenti. Karena Tuhan ingin saudara dan saya ini ditempa, dibentuk supaya makin lama makin menjadi kuat. Bisa saja saudara itu diperhadapkan dengan keluarga. Tapi mari masing-masing kita perlu jaga hati. Jangan ada satupun di antara kita yang lupa bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ditetapkan untuk menjadi milik kepunyaan Allah, ahli waris kerajaan surga untuk melakukan yang baik. Amin. Ini perlu kita yakini. Nah kalau ada yang wah rasanya bencana bolak-balik, iya itulah manusiawi. Maka ketika kalau kita ini sudah tidak berdaya, Tuhan bilang masih ada satu kuasa yang bisa mengubah siapapun. Yaitu kuasa doa. Kembali, saya ingin agar supaya jemaat di tempat ini semuanya tetap teguh kuat. Tidak pernah akan undur dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa dan penyelamat jiwa kita. Amin. Nah, oleh karena itu kembali lagi saya ingin mengajak ya. Coba kita perhatikan kembali kepada pasal 7 ayat yang ke-10. Dua Raja-Raja pasal 7 ayat 10. Mari kita lihat, karena tidak hanya sekedar untuk berkata-kata, mendengar, lalu menikmati sendiri egois, tidak. Mari kita lihat 4 orang kusta ini. Mari kita baca 2, 3. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota. Dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Saudara,
setelah mereka itu mengalami secara pribadi, maka mereka bersaksi, menyampaikan kabar apa yang pernah mereka alami, yaitu ternyata mereka ketika masuk di dalam perkemahan orang Aram, maka mereka menemukan tidak ada satu orang pun. Jadi ini mempunyai sebuah arti. Halangan, rintangan, godaan apapun sudah hilang. Dan berkatnya itu ada. Di kemah itu masih ada, tertinggal. Dan mereka tidak sekedar menikmati. Tapi mereka juga mengalami secara pribadi. Dan menyampaikan berita itu, pengalaman itu kepada orang lain. Melalui penjaga pintu gerbang. Ya, memberitahukan. Lalu penjaga pintu gerbang itu ya juga mengestafetkan kepada istana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya sikap Raja Yoram ini menurut penilaian saudara, kira-kira patut enggak dikasih? Kalau menurut pertimbangan manusia, bencek wong raja kayak ngene modelin. Wis benoe ben kaliren. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan rahmat. Ini mengartikan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Namun bagi kita jangan niru seperti Raja Yoram. Nah gitu saudara. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan lebih lanjut, ketika penjaga pintu gerbang itu menyampaikan berita kepada raja. Coba saudara, kenapa saya tadi katakan secara akal manusia, Raja Yoram ini gak perlu direken. Wis ngeladah nemen. Kenemenan. Nah ketika berita itu sampai, Anda pikir Raja Yoram ini terus langsung nerima, percaya. Nah Tuhan adalah Tuhan yang tetap memberikan ruang kepada setiap kita untuk menguji akan firman-Nya. Melalui Raja Yoram ini mengutus kepada anak buahnya, kirim, coba kita keluarkan kuda ya untuk berkereta, kan selidiki sana sini. Apakah betul itu terjadi? Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang yang diwakili oleh Raja Yoram ini yang kurang percaya. Dites apa benar berita itu, apa gini nih. Nah, dan akhirnya setelah menyaksikan, nah makanya di sini orang percaya perlu menjadi saksi hidup. Saksikanlah hidupmu berdasarkan pengalaman atas pertolongan Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Supaya orang lain akan tertarik. Dan sekaligus orang lain itu akan berani bertindak. Nah saudara lihat hasilnya. Kita baca ayat 16. Lompat ayat 16. Mari kita baca 2, 3. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu saudara lihat, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai. Iya. Jadi kesimpulannya firman Tuhan itu hanya ada ya dan amin. Nah,
Iya dan amin saudara. Ya, makanya jangan takut dalam keadaan seperti ini. Percayalah kepada firman Tuhan, engkau akan dipakai menjadi saluran berkat. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya, yang ragu-ragu, yang tadi menolak akan perkataan Elisa tentang nanti akan ada perubahan, lalu dia masa mungkin gini-gini. Nah, lihat akibatnya. Akibat daripada ketidakpercayaannya perwira yang diandalkan oleh Raja Aram itu. Apa yang terjadi? Apa yang menimpa dirinya? Kita baca ayat 17. Mari. Kita baca ayat 17. 2, 3. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan peristiwa ini diulang tidak hanya satu kali di ayat 17. Mari kita baca ayat 19 dan 20. Nah ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Jangan sekali-kali seperti perwira ini tidak percaya dengan firman. Itu maksudnya. Jangan sekali-kali engkau tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Ini peristiwa sesungguhnya mati secara jasmani. Tapi bagi kita, jangan sampai kita ini mati rohaninya karena akibat tidak percaya kepada firman Tuhan. Maka pesan minggu hari ini, mari tingkatkan kewaspadaan. Tingkatkanlah imanmu. Percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya yakin, hakul yakin, jemaat di tempat ini meskipun hidup dalam masa sukar, Tuhan yang diandalkan akan muncul tepat pada waktunya untuk menggantikan yang sukar menjadi gampang, yang susah menjadi sukacita. Dan semua mengalami damai sejahtera, limpah dengan buah roh. Engkau akan pasti berhasil. Justru disinilah letaknya Tuhan ingin pakai kita menjadi saksinya. Tuhan memberkati firman-Nya.